Patah, mau izin. Dan dong, Papa. Ayo. Ayo. Oke. Rolling. Hari ini mungkin gelar liburan sejarah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah. Hari ini pengajiannya lancar. Tadi ada Ustadz Hilman juga, terus ada anak-anak sayangan Nabi juga. Tadi rame banget, yang menurutku hikmat banget ngajinya, selawatannya, terus Ustadz Hilman. Dan semoga ini jadi berkah. Apalagi ini kita udah menuju Ramadan dan hari ini kan malam Isra Mi'raj. Insyaallah. Datang berapa anak tadi mungkin? Ratusan sih tadi. Jadi kita coba mana yang bisa di sekitar sini semuanya. Jadi tadi nunggu berapa juga ada beberapa rombongan. Alhamdulillah sih menurutku tadi ngerasa tadi pertama feeling rumahnya tuh kayak tentrem gitu, terus kayak suasananya jadi sejuk. Itu salah satu Setelah kemarin sakit banyak hal lah dengan tinggal di sini juga kan baru, terus habis baru ini masih pemulihan juga, masih kerja dari rumah juga, terus didoain juga sama Ustadz untuk rumah ini, untuk keluarga saya, untuk segala macam. Semoga. Hari ini keluarganya ada siapa aja yang ikut anggota keluarganya? Nggak ada sih, cuma Torik doang, soalnya emang ini keluarga kecil doang. Kan kemarin udah datang keluarga yang lain, jadi nanti bikin pengajian lagi deh sering-sering sama keluarga juga. Bapak pertanyaan kan, gimana jadi sejuk lagi kan? Yang kemarin kan yang di vlog katakan. Iya, makanya itu aku juga nggak tahu, itu aku manggil Ustadz juga sih waktu itu kan, disitu katanya setiap sudutnya dikasih azan, terus baca ayat kursi, ngikut adab-adab masuk rumah gitu loh. Nah pas lagi baca ayat kursi, terus baca Al-Baqarah gitu-gitu, tiba-tiba ada yang kesurupan. Jadi nggak, ini dari sini dibacain masuk dalam di atas, wah kesurupan, makin lama makin banyak kesurupan orang. Nah setelah mengajar itu sekarang masih nggak apa-apa. Alhamdulillah tadi gimana Ustadz? Aman ya Ustadz? Aman, alhamdulillah. Rumahnya adem, nyaman, tenang. Pokoknya dua rumusin tadi. Nawairu manazilakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Terangilah rumahmu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Tadi Ahilman nitip sama Atta, tolong jaga sholatnya. Teman-teman juga yang di sini tolong jaga sholat dan juga hidupkan rumah dengan Al-Quran. Insya Allah itu akan menjaga kita dari keburukan. Kayaknya kalau saya dari kecil udah mempercayai kalau di setiap tempat itu kan Tuhan nggak menciptakan cuma manusia, ada makhluk lainnya, ada jin dan lain-lain ya. Kita nggak tahu itu, tapi yang kita percaya kan kalau kita di situ apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi kalau misalnya kita naburin nanti hal baik, insya Allah walaupun ada yang lain pun jadi baik. Tapi kalau kitanya di situnya buruk jadi buruk juga. Tadi benar kata Ustadz lah, kita jangan tinggalin sholat di rumah ini, banyak bikin pengajian kayak tadi, banyak bikin sholawatan gitu sih. Tapi kayaknya menurutku di rumah yang dulunya kan tanah kosong ya, menurutku di mana aja katanya kan kalau rumah kosong itu kenapa harus ada adab-adabnya, karena memang ada ya di situ yang nungguin gitu. Setelah dirinya kemarin sempat yang terakhir seorang security sempat juga kesurupan itu. Iya, nah itu tadi aku juga minta saran dari Ustadz, katanya nanti butuh pengajian lagi sih. Soalnya aku juga nggak tahu, di luar kesurupan masuk rumah sakit Ustadz 2 hari trombositnya rendah. Tiba-tiba habis 2 hari kembali normal dari bawah 70 jadi ratusan. Jadi itu memang cukup. Aku juga agak aneh juga tuh Ustaz. Ya intinya kalau bicara hal gaib kita harus meyakini memang ada gitu. Ada makhluk selain kita yang memang ada gitu. Tapi selama kita imannya kuat, amal solehnya juga hadir baik dalam diri kita, insya Allah nggak akan ada sesuatu untuk kita. Yang penting kitanya punya tameng gitu, punya benteng yang ketika makhluk lain mengganggu pun kepada kita punya kekuatan untuk bisa lebih terjaga dengan hal-hal yang buruk itu. Ada doa khususnya nggak Ustaz? Yang pasti kalau doa khusus pasti banyaklah doa-doa yang bisa kita baca. Di antara doa yang bisa dibaca salah satunya adalah ayat kursi. Jadi ayat kursi itu salah satu ayat yang bisa menjadi penjaga bagi kita agar keburukan tidak hadir dalam kehidupan kita. Ini bisa juga jadi jawaban kekhawatiran Aurel seperti apa, mungkin ngelihat banyak kejadian di rumah baru gitu. Mungkin dia di rumah sebelumnya kan udah sering diruqyah juga rumahnya ya, jadi dia nggak terlalu gimana banget, tapi
kita proses lah, terus adain pengajian lagi, nanti selang seminggu ada anak yatim piatu yang berdoa di situ, kan doa-doa mereka lebih didengar. Kita bikin apa lagi lah program-program yang baik. Nanti next pengen bikin pengajian rumah tangga juga ya Ustaz ya, sama ajak-ajak teman-teman lain yang punya rumah tangga juga gitu. Bang Atta ini kan ngadain pengajiannya kan step by step, tiap minggu ada lagi gitu. Nah itu mungkin ada kayak perubahan atau sesuatu yang spesifik nggak sih dari Bang Atta sendiri yang rasa mungkin dari hari ke hari atau minggu atau gimana? Enggak sih, maksudku emang aku kan udah dari single, punya anak, punya istri, ya perlu banyak menimba ilmu lah. Jadi kan dunia ini kan cuma sementara. Baik, pasca ada Jadi sementara, akhirat selamanya. pasca ada yang kesurupan kemarin, mau ada acara rukyah lagi ya sih? Nah itu aku nggak tahu, nanti aku tanya juga lah sama ustadz, sama orang-orang yang ngerti agama, perlu berapa kali rukyah sih di rumah itu ya. Karena aku dapat kemarin kan saran rumah itu bagus juga di rukyah gitu. Yang ke rukyah orang-orangnya, kan aku juga kemarin nggak ekspektasi. Bang Atta pas bangun rumah ini tahu nggak asal usulnya rumah ini apa gitu dulu belum dibangun? Karena di rumahku sebelumnya juga waktu pertama kali tinggal kesurupan juga Mbak, sampai di base campku yang deket sini kantor base camp juga kesurupan juga pas aku pertama kali datang. Jadi menurutku emang ada adabnya sih masuk rumah itu, kita harus banyak berdoa. Jadi pas waktu berdoa itu waktu itu timku sampai kameramenku harus sampai nyelam ke kolam sendiri tiba-tiba gitu. Pernah juga gitu. Jadi aku ya emang bukan rumah ini doang gitu, rumah-rumah baru lain yang kalau kita udah lama, bisa rumahnya udah kosong 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun, pasti kalau Ustadz mungkin lebih ngerti itu kan. Kan yang di luar diciptakan juga bukan manusia kan Ustadz. Iya. Apa? Ini masih kayak gini, belum bisa lari, tapi udah nggak pakai tongkat. Kemarin habis operasi pakai tongkat dulu. Jadi tadi doain juga sama Ustadz, sama anak-anak sayangan Nabi, insya Allah pelan-pelan. Ini masih jalannya masih gini-gini. Belum bisa main bola lagi. Belum bisa main bola, belum bisa nge-gym, belum bisa Main bola belum bisa. main. Jadi gendong anak juga bentar doang, karena kemarin kan sini baru dibelek nih. Jadi alhamdulillah. Pemulihannya berapa lama? Kata dokter sih 2 minggu 3 minggu. Oke, nganterin Ustadznya dulu nih, kasihan. Siap. Mobil Ustadz gimana Ustadz? Tidak terlalu sih, tidak terlalu pantangan, tapi lebih ke makan yang sehat-sehat, tidur yang cukup, jangan capek-capek, jangan angkat berat gitu sih. Cuman sekarang mulai pemulihan dulu ya. Iya, katanya pemulihan dulu sampai bener dulu, nah ntar lanjut lagi. Bang Atta, Kangen banget. Bang Atta, Amina ngeliat Bang Atta sakit, terus situasi rumah yang masih kayak gini, gimana sih responnya? Enggak sih, dia kalau dia Rewel paling nggak sih? happy kayaknya di rumah. Nggak Dia rewel sama ada sekali? Rewel, nggak ada nangis. Dia paling happy setiap hari. Malah semenjak pindah tuh dia malah tambah. Tadi aja gangguin mulu, "Woi, Kak, apa, seneng dia bro." Nggak ada ngerasa diajak main sama yang Waduh, belum nyampe tuh. Saya tuh tipikalnya saya tuh kurang nggak sensitif ke hal-hal yang gaib, maksudnya nggak bisa ngelihat aku. Kan ada yang Tuhan kasih, emang dia orangnya bisa ngelihat. Aku, istriku, anak-anakku nggak bisa semua ternyata. Soalnya tadi pas ada yang waktu kemarin itu ada yang kemasukan juga kita nggak bisa lihat. Tapi Bang Atta percaya nggak sih Bang Atta tentang ada hal-hal yang seperti Percaya, makanya di ruqyah kayak di pengajian. Karena setiap rumah aku di ruqyah pasti ada yang kesurupan gitu. Karena itu kayak perkenalan sih kalau aku lihat ya. Tapi ya nggak tahu juga kan, itu kepercayaan orang masing-masing ya. Kalau aku percayaannya kalau baru masuk rumah tuh didoain, di ngajiin gitu kepercayaanku. Jadi pas udah di ngajiin, lagi baca surat Al-Baqarah, tiba-tiba pada gitu. Jadi aku juga nggak niat buat ngeruqyahin orang-orangnya juga sebenarnya.